הנחתנו על חיזבאללה את המכה הגדולה ביותר שהוא ספג מאז הביפרים. תקפנו 100 מטרות ב10 דקות במקומות שחיזבאללה היה בטוח שהם חסינים. Korps Garda Revolusi gelombang serangan ke-100 untuk mengenang mantan pemimpin Hizbullah Syed Hasan Nasrullah. Iran mengatakan telah menyerang lebih dari 25 target strategis musuh. Iran menyodorkan 10 poin syarat, diantaranya penghentian agresi termasuk ke Lebanon. Sementara Amerika Serikat menginginkan pembukaan Selat Hormuz. Anadolu Agency melaporkan salah satu serangan Israel mengenai sebuah restoran di kawasan Al-Mazrah di jantung kota Beirut, Lebanon. Momen serangan itu terekam kamera pengintai atau CCTV. Asap memenuhi ruangan, para pekerja pengunjung yang berada di restoran pun panik dan berlarian. Gencatan senjata Amerika Serikat dan Iran yang rapuh langsung diuji Israel. Israel tetap menggempur Hizbullah, pergerakan perlawanan di Lebanon yang mendukung perjuangan Iran saat digempur Israel dan Amerika. Serangan Israel ini melanggar syarat gencatan senjata yang diajukan Iran. ואנחנו נשיג אותם או בהסכמה או בחידוש הלחימה. כי אנחנו ערוכים לחזור ללחימה בכל רגע שידרש. האצבע על ההדק. איראן נכנסת למשא ומתן הזה כשהיא מוכה, כשהיא חלשה מאי פעם. היא התחייבה לפתוח את מצרי הורמוז לאחר שהיא ויתרה על כל התנאים המקדימים שהיא הציבה. היא ויתרה על ביטול הסנקציות, קבלת פיצויים, סיום סופי של המלחמה וגם הפסקת אש בלבנון. Padahal sebelumnya mediator gencatan senjata Amerika Serikat Iran, Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, telah mengumumkan penghentian agresi disepakati termasuk di Lebanon. Shehbaz Sharif mengumumkan melalui akun media sosial X-nya, "Saya dengan senang hati mengumumkan bahwa Republik Islam Iran dan Amerika Serikat bersama dengan sekutu mereka telah menyetujui gencatan senjata termasuk di Lebanon. Efektif, segera." PBB mengutuk serangan terbaru Israel di Lebanon. Mewakili Kepala Hak Asasi Manusia PBB Volker Turk, Tamin Al-Khitan mengatakan skala pembunuhan dan kehancuran di Lebanon saat ini sungguh mengerikan. Ia menambahkan serangan dilakukan beberapa jam setelah menyetujui gencatan senjata dengan Iran. Sungguh sulit dipercaya. Human Rights Chief Volker Turk says the scale of the killing and destruction in Lebanon today is nothing short of horrific. Such carnage, hours after agreeing to a ceasefire with Iran, defies belief. It places enormous pressure on a fragile peace, which is so desperately needed by civilians. Usai serangan Israel ke Lebanon, Iran memutuskan menutup kembali Selat Hormuz. Menlu Iran, Said Abbas Araghchi, menyerukan Amerika Serikat bersikap memilih gencatan senjata atau perang berlanjut melalui Israel. Sementara itu, pembicaraan lanjutan soal gencatan senjata Amerika Serikat dan Iran yang akan dilakukan di Islamabad, Pakistan belum menemukan kepastian. Besok merupakan pertemuan perdana antara Iran dan Amerika Serikat untuk membahas gencatan senjata. Namun situasi kembali memanas usai serangan Israel ke Lebanon. Lalu apakah perdamaian di kawasan Timur Tengah akan tercapai? Kita akan bahas bersama dengan Guru Besar Hubungan Internasional St. Petersburg State University, Ibu Koni Rahakundini, dan juga pakar intelijen Center for Intermestic and Diplomatic Engagement, CIDI, Anton Ali Abbas. Selamat sore Bu Koni dan Pak Anton, semoga sehat-sehat selalu. Selamat siang.
Ya, Terima saya kasih. ke Bu Koni. Bu Koni, ini kita melihat bahwa upaya Israel ini tidak mengindahkan kesepakatan gencatan senjata antara Amerika Serikat dengan Iran. Dan saat ini apakah ada upaya sabotase atas gencatan senjata itu karena pada saat ini posisinya Iran kembali menutup Selat Hormuz? Saya tidak mau lompat ke sabotase ya, tapi situasi ini adalah bukti nyata bahwa di era multipolar ini gencatan senjata dan resolusi Dewan Keamanan PBB itu bisa menjadi alat collective security. Ya, bukan menjadi alat collective security, tapi malah melainkan dia arena of power atau arena of politic power. Nah, kita bisa lihat misalnya bagaimana ceasefire ini situasi aktual after ceasefire. Netanyahu itu menyatakan ceasefire itu tidak berlaku untuk Lebanon. Jadi itu sudah langsung dinyatakan sehingga dibuka tadi kan dibilang memang ceasefire ini sangat rapuh karena begitu dinyatakan Netanyahu langsung bilang bahwa ini tidak berlaku untuk Lebanon dan dari perspektif geopolitik ini contoh klasik proxy war yang meluas. Nah, Israel juga itu menunjukkan operation Eternal Darkness. Tadi kita bisa lihat bagaimana serangan udara terbesar sejak perang dimulai. Dan kalau tidak salah kutip dari berita-berita yang saya terima, itu sudah 254 orang tewas. Artinya sekitar 100 target dalam hitungan 10 menit terjadi korban di Lebanon bagian selatan. Nah, kalau kita lihat memang akhirnya ini hanya tactical pause ya. Kalau kita lihat ceasefire sendiri itu hanya tactical pause saja. Baik beberapa pengamat dunia maupun kami juga di sini melihatnya karena sekali lagi ceasefire ini tidak mencantumkan Lebanon. Dan ini Iran menganggapnya dari sisi Iran ya, ini adalah agresi terhadap Iran karena kita tahu lah kemudian Iran menutup Selat Hormuz karena dia merasa ini adalah bagian dari menyerang Iran juga. Nah, Israel sendiri menurut Nathan Brown ya dari Carnegie Endowment, dia bilang bahwa Israel ini sebenarnya sudah siap forever war. Jadi kalau kita lihat sekarang Iran tuh katanya siap untuk apapun, at the same time Nathan melihat bahwa Israel juga akan siap melawan Hezbollah di poros Iran sebagai forever war. Dan ini artinya kita nggak boleh bicara tentang solusi yang komprehensif, tapi ini akan terjadi prolonged managed konflik dengan resiko spillover global yang sangat parah. Pertanyaannya kan sederhana, kenapa sih Israel menggempur Hizbullah? Kan begitu. Ini mesti dipahami dulu nih oleh semua orang bahwa Hizbullah itu adalah sekutu dekatnya Iran atau dianggap poros perlawanannya lah oleh Israel. Sehingga Israel menganggap Hizbullah itu adalah ancaman langsung untuk perbatasan utaranya. Dan ini kemudian membuat Israel menghancurkan kemampuan Hizbullah adalah prioritas keamanan nasional mereka. Jadi kita bisa lihat walaupun reaksi kepala tadi HAM PBB ya, Volker sudah bilang itu horrific, kita juga lihat Sekjen Antonio Guterres bilang bahwa ini unequivocally menurut dia. Dan Palang Merah sudah menyatakan ini outrage atas kematian dan kehancuran begitu masif. Ini serangannya demikian besar sehingga disebut sebagai indiscriminate strike. Kemudian kita lihat juga Lebanon Speaker sudah bicara, dia bilang bahwa ini adalah barbaric things to do to Lebanese. Ya, agresinya dari Qatar sudah mengutuk, Turki sudah mengutuk, Turki bilang ini firmly condemned. Kemudian Arab juga sudah menyatakan ini adalah sabotase besar-besar Israel terhadap ceasefire yang sudah dilakukan. Even Archbishop Timothy Broglio dia sudah menyampaikan dari awal, sebenarnya menarik nih pandangan Archbishop melihat bahwa kalau Lebanon tidak disertakan dari awal, pasti ini akan batal. Dan ini sudah terbukti beberapa jam kemudian terjadi ini. Jadi memang sudah banyak yang memperkirakan ini tidak akan berhasil baik gitu loh, karena tadi urusan Lebanon yang belum dimasukkan. Ya, ke Pak Anton. Pak Anton, kita mengetahui bahwa kesepakatan gencatan senjata itu ada 15 poin yang diajukan oleh Amerika Serikat dan juga 10 poin dari Iran, dan salah satunya adalah tidak ada serangan agresi ke Iran maupun wilayah proksi dan juga termasuk Lebanon. Untuk saat ini serangan ke Lebanon tentu menjadi perhatian besar karena di tengah situasi gencatan senjata 2 pekan. Untuk saat ini apakah Anda melihat bahwa serangan dari Israel ke Lebanon ini juga disetujui oleh Donald Trump? Pertama, memang itu sebenarnya, jadi apa yang dilakukan oleh Israel itu sudah diprediksi oleh Joe Kent, mantan kepala Badan Nasional Kontraterorisme Amerika Serikat. Dia bilang, ketika ketidakterlibatan Israel dalam rencana proses perdamaian ini bisa bisa mengkhawatirkan. Kenapa? Karena Israel kemudian bisa mengganggu proses perdamaian. Itu satu. Kedua, bagi saya apa yang dilakukan oleh Israel juga tidak mengherankan karena ini sebenarnya sinyalemen yang sudah disampaikan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pada akhir Maret lalu. Dia bilang dia punya concern bagaimana kemudian ingin meluaskan buffer zone yang berada di Lebanon Selatan. Jadi dia punya concern itu. Jadi ini adalah serangan Jadi ketika kita bicara tentang konflik di antara dengan Iran, inilah
antara. Jadi ada konflik antara karena dia punya concern sendiri terkait bagaimana meluaskan buffer zone. Jadi apa yang dilakukan oleh Israel kepada Lebanon itu memang jelas sudah diprediksi walaupun kita bisa runut. Jadi ketika Amerika Serikat pada tanggal 23 Maret itu mengeluarkan 15 tuntutan lalu direspon pada tanggal 24 Maret itu oleh Iran pada 5 tuntutan yang kemudian berkembang menjadi 10 tuntutan. Salah satu tuntutan yang tidak berubah adalah terkait bahwa perang regionalnya harus berhenti dan itu memang sulit untuk mencari titik temunya dengan Israel karena Israel juga paham bahwa ini Hezbollah itu juga punya ultimate goal sendiri, yaitu apa? Menghapuskan Israel dari muka bumi. Sementara Israel juga punya ultimate goal menghapus Hezbollah dari muka bumi. Jadi ini akan menjadi sulit. Gitu. Jadi bagi Israel mencoba memisahkan bahwa perang mereka dengan Hezbollah itu adalah tidak sama dengan. Jadi tidak serta-merta sama dengan antara perang mereka dengan Iran. Jadi tidak mengherankan ketika kemarin selang beberapa jam dari proses perdamaian, Israel kemudian menunjukkan eksistensinya memerangi Hezbollah gitu. Jadi memang bagi saya ini sudah mulai diprediksi dari awal karena pada akhir Maret lalu Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sudah ngasihin bahwa mereka ingin memperluas itu. Artinya apa? Memang sengaja untuk memelihara 2 medan laga. Jadi satu medan laga yang namanya dengan Iran itu sudah berhenti, tapi dengan Hezbollah di Lebanon Selatan tetap akan diperhatikan karena dia punya concern untuk meluaskan wilayah itu. Nggak heran kemudian ada tentara kita yang menjadi gugur dan lain-lain. Itu kan adalah konteks pidato Netanyahu akhir bulan lalu, Mas. Ya, Bu Kony, kita mengetahui bahwa Hizbullah merupakan salah satu proksi dari Iran dan juga untuk saat ini Israel terus menggempur wilayah Lebanon yang juga wilayah permukiman sipil yang dengan alasan bahwa menggempur salah satu pimpin dari Hizbullah. Untuk saat ini kita mengetahui bahwa perundingan akan dilakukan besok Jumat. Lalu seperti apa? Karena mengetahui bahwa Iran memiliki trust issue atau masalah kepercayaan dengan Amerika Serikat untuk maju di perundingan dan apakah perundingan untuk esok itu akan terjadi? Kita masih lihat juga ya kalau soal perundingan itu akan terjadi, kita masih lihat juga posisi China dan Rusia yang tetap konsisten menganggap juga kenapa mereka harus memveto resolusi PBB kemarin di Surat Hormuz karena menurut dua negara ini bias anti Iran jadinya kalau diteruskan, makanya mereka veto kan. Dan setelah serangan tadi terputus ya? Ya, terputus. Silakan Ibu Kony. Ya, hilang sinyalnya, maaf saya ulang ya. Jadi silakan. tadi terkait Rusia dan China memveto resolusi PBB karena merasa bahwa ini adalah bias anti Iran yang terjadi. Karena bagaimanapun serangan ini dimulai karena kritik masalah akarnya itu ada di US dan Israel. Tapi saya juga melihat bagaimana reaksi Trump. Trump itu juga bilang bahwa dia tidak akan pernah memasukkan Lebanon karena Lebanon itu adalah separate skirmish menurut Trump karena Hizbullah. Di lain sisi White House Press Secretary Caroline Leavitt juga bilang sejak awal Lebanon itu nggak mungkin dimasukkan, dia perkecualian. Nah, pertanyaannya kemudian adalah